Halo guys, kembali lagi bersama kami dari Filsafat Manusia. Di sini kami bakalan ngejelasin ke kalian tentang manusia itu individu atau sosial. Nah, ada teman-teman gua dari Filsafat UI 2020. Boleh dong dikenalin nih. Ada Bung Ipang, Bung Dimas, dan Bung Racheli. Mungkin dari Bung Ipang dulu boleh kenalan. Ya, kenalin, nama gue Muhammad Rivaldi Rafliansa Yusuf, biasa dipanggil Ipang. Gue dari Filsafat Angkatan 20, dan kali ini gue juga bakal membahas topik filsafat manusia, yaitu manusia itu individu atau sosial. Oke, Rivaldi nih milih individu atau sosial? Kalau gue sendiri sih gue lebih ke individu. Oke, bagus ya. Paham sama gue berarti. Kalau Bung Dimas nih gimana Bung Dimas pilih individu atau sosial? Halo teman-teman semua, gue Dimas dari Filsafat Angkatan 20. Di sini gue bertentangan ya dengan Bung Angga dengan Bung Rivaldi malam ini. Saya dan Racheli khususnya akan membahas soal topik yang akan kita bahas nih. Manusia itu individu atau sosial, namun kita akan menekankan pada posisi manusia itu lebih condong ke sosial, makhluk sosial. Gitu. Mantap, ini bakal jadi lawan yang sangat seru ya. Selanjutnya mungkin Mbak Racheli ini, Mbak Racheli silahkan belajar. Halo semuanya, gue Rahel, Racheli juga nggak apa-apa. Jadi di sini gue bareng Dimas gitu bakal bahas manusia dan sosial, lebih tepatnya sih gitu dari pembahasan ini. Oke, mungkin gue bakal buka sesi diskusi ini. Sebenarnya kita dengan penjelasan daripada Bung Dimas. Kenapa nih Bung Dimas memilih manusia itu sebagai sosial? Gitu. Nanti Bung Ipang dan saya nih bakal counter nih. Jangan Bung Dimas. Awalnya tuh diajari manusia itu adalah makhluk sosial tuh. Itu kan doktrin yang apa ya? Doktrin yang dikasih tahu ke kita sejak kecil bahwa manusia itu makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain. Jujur awalnya itu hanya pemikiran yang terlintas aja lewat. Cuman setelah saya pahami lebih dalam, ternyata manusia itu senantiasa adalah makhluk yang sosial gitu. Manusia dan individu, manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial itu bukan sesuatu yang bisa dilepas gitu. Keduanya menurut saya itu saling berhubungan gitu. Argumentasi utama saya kali ini adalah bahwa sebenarnya manusia itu sebagai individu dengan sosialnya itu terdapat sebuah relasi yang tidak bisa dipisahkan. Kayak manusia sebagai individu itu perannya dalam sosial itu sangat menentukan tingkat kebahagiaan mereka sebagai individu gitu. Jadi ini pembahasan yang saya angkat akan berhubungan dengan etis ya, tentang kebahagiaan pada manusia, kebahagiaan individu dan kebahagiaan yang sifatnya itu kebahagiaan bersama gitu. Mungkin itu argumentasi awal saya bahwa sebenarnya manusia itu sebagai individu haruslah berkontribusi kepada sosial untuk mencapai sebuah kebahagiaan bersama, sedangkan sosial itu harus memberikan reward atau memberikan sebuah fulfillment, pemenuhan kepada individu agar individu itu terus berkontribusi kepada sosial. Pemenuhan individu nantinya diharapkan individu ini memberikan kontribusi kepada sosial. Kayak ada misalnya ada bayi yang terdapat dalam sebuah kelompok manusia purba yang diberikan pemenuhan kebutuhan, dari mulai pemenuhan kebutuhan makanan, pemenuhan kebutuhan pengetahuan gitu. Jadi dengan harapan bahwa anak tersebut nanti ketika dewasa akan memberikan sebuah kontribusi balik kepada society, baik menjadi pemburu ataupun menjadi craftsman atau mungkin menjadi farmer atau mungkin ya yang lainnya. Jadi intinya individu itu adalah makhluk sosial karena individu itu merasa bahagia ketika individu itu berkontribusi kepada lingkungan sosialnya. Sedangkan sosial itu berperan sebagai sebagai pemenuhan kebutuhan dari individu tersebut. Mungkin itu argumentasi saya sih, enggak argumentasi pembuka saya enggak. That's a good point dari Bung Dimas. Selanjutnya mungkin saya akan counter ini daripada argumen Anda yang sangat cukup baik jika didengar, tapi sayang sekali bahwasannya harus kita ketahui bahwasannya teman-teman yang lagi nonton ini, esensi itu mendahului eksistensi gitu.
Jadi sosial dan individu itu memang punya relasi. Tapi untuk menjadi manusia, kita juga tidak perlu untuk menjadi manusia sebagai esensi. Individu itu selalu melekat. Individu tidak bisa diubah. Dan perlu diketahui apa itu individu. Individu itu adalah tubuh, jiwa, raga. Itu nggak bisa diubah. Itu nggak bisa kalian ubah. Dan sesuatu yang bisa diubah itu bukan esensi, melainkan buatan gitu. Kalau buatan itu nggak bisa diubah, kayak sosial. Yang membedakan saya dan Bung Ipang, mungkin Bung Ipang ketua jabatan tertentu dan saya ketua jabatan tertentu, tapi yang menyamakan kami adalah sebagai individu, sebagai manusia, adalah Bung Ipang punya pemikiran, punya jiwa, punya raga, dan itu yang selalu melekat pada diri manusia. Jabatan sosial itu tidak melekat pada diri manusia. Makanan, Anda hari ini makan apel, besok bisa jadi makan jeruk. Kenapa? Karena itu hal yang tidak melekat dan itu bukan sebuah esensi. Jadi esensi itu, saya katakan esensi manusia adalah individu. Karena sosial itu memang kebutuhan manusia untuk melanjutkan eksistensinya. Tapi bukan berarti dengan sosial sebagai kebutuhan itu adalah esensi dari manusia. Manusia itu bisa lepas dari sosial tapi tetap bisa disebut manusia. Tapi manusia tidak bisa lepas dari jiwa raga, tapi dia tetap bisa disebut manusia. Jadi itu argumen yang cukup baik untuk meng-counter. Tapi terima kasih Bung Dimas. Mungkin saya harus dengar dari Bung Ipang. Mungkin pendapat saya tentang manusia sebagai individu itu agak berbeda ya dengan Bung Angga. Saya melihat kalau manusia memang pasti membutuhkan interaksi sosial, tapi kita harus melihat individu kita sendiri. Meskipun kita bersosialisasi tiap hari, nggak pasti bisa membentuk individu kita. Nah, yang saya ingat dari pemikiran seorang filsuf yang bernama Epicurus, dengan pemikirannya yang berdasarkan kepada rasa sakit, interpretasi terhadap rasa sakit, kenikmatan atau kebahagiaan. Nah, meskipun ya kita bersosialisasi dengan banyak orang, tapi apakah kita bisa dapat kebahagiaan itu? Sedangkan kalau kita menikmati diri kita sendiri, dengan kata lain memenuhi kebutuhan kita, bukan kebutuhan sosial, beli barang atau apalah yang bisa membuat kita senang, itu dapat membentuk diri kita sebagai individu. Jadi menurut saya sosial bukan bukan inti dari manusia, bukan esensi manusia untuk bersosialisasi terus selama hidupnya. Kita butuh membentuk diri kita untuk menjadi sebuah individu atau identitas kita. Dan identitas itu bakal membantu kita ke depannya. Kita nggak bisa bergantung sama orang lain. Nah, contohnya kayak kita lagi ujian lah, UAS eksistensialisme yang kita kemarin itu. Apakah kalian bisa bersosialisasi untuk mendapatkan jawaban? Tidak kan? Nah, di sini kita bergantung pada individu kita sendiri. Ya, itu argumen pertama saya sih. Untuk selanjutnya dari Mbak Racheli, silakan. Ya, Mbak Racheli. Ya, jadi argumennya tentang pemenuhan ya. Tapi kita harus balik lagi, itu pemenuhan buat diri sendiri itu dari mana? Kalau nggak dari masyarakat atau sosial. Kan kita mau beli barang buat diri kita, tapi kita juga butuh orang lain sebagai penjual kan, sebagai yang memproduksi tentang pemikiran, pembentukan individu gitu. Kita juga nggak bisa melepaskan masyarakat dari sana, karena dengan bersosialisasi, pemikiran kita juga terbuka gitu. Pemikiran kita juga mendapat feedback dari apa sosialisasi yang kita lakukan. Jadi mungkin argumen saya di sini, kita tidak bisa lepas juga dari sosialisasi untuk pemenuhan kebutuhan dan juga pembentukan identitas diri kita gitu. Tapi perlu kita ketahui Mbak Racheli, sebelum kita ke sosial, kita harus berangkat dari individu terlebih dahulu. Kenapa saya makan? Kenapa saya harus makan? Karena saya lapar. Karena saya memikirkan diri saya, individu saya. Baru saya mencari sosial. Bukan karena ada apel saya jadi mau makan. Tapi karena saya pengen apel, saya makan apel. Bukan karena saya ada air, saya minum. Tapi karena saya haus, saya pengen minum. Jadi dari pemikiran saja,
kita sudah berangkat dari individu ke sosial. Dari individu dulu kita memikirkan dulu apa yang kita butuhkan sebagai diri, apa yang kita butuhkan sebagai manusia, baru kita ke sosial. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan. Mungkin Bung Dimas dan Baracili atau Bung Ipang ya, nambah. Sebenarnya saya setuju ya sama argumen Angga bahwa sebenarnya kalau misalnya Angga ngomongin soal pemenuhan kebutuhan yang didasari oleh individu, sebenarnya saya bisa setuju di poin itu, karena dalam relasinya individu, sebelum individu itu berkontribusi kepada sosial untuk mencari apa ya, bisa dibilang mencari makna, karena bisa saya katakan mungkin berkaitan sama argumen Ipang juga kali ya, kayak misalnya mainan yang membeli barang gitu dari luar. Betul kata Racheli bahwa artinya di situ kan sebelum bentuk pemenuhan diri sendiri itu kan berasal dari luar, dari eksternal, dan bisa saya katakan bahwa pencarian makna individu itu sebenarnya nggak bisa dilakukan oleh individu sendiri. Di individu itu sendiri, individu itu membutuhkan sosial, membutuhkan sesuatu yang dari luar individu, ya sesuatu yang berasal dari luar individu itu untuk memberikan feedback, untuk memberikan istilahnya ia memberikan makna kepada pemaknaan kepada individu tersebut. Kalau misalnya berbicara soal bicara soal pemenuhan kebutuhan dasar, memang benar bahwa sebenarnya semuanya itu berasal dari individu gitu. Namun nggak bisa dipungkiri juga pada akhirnya setelah pemenuhan itu berhasil difulfill, manusia itu akan mencari sosial untuk berkontribusi, dan itu bisa dibilang sebuah sesuatu yang pasti terjadi menurut saya karena ketika tadi ya sudah jadi pembahasan kita ya, ketika anak diberikan makanan, diberikan kebutuhan dasar oleh orang tua mereka, ketika anak itu dewasa, dia ada sebuah keinginan, ada sebuah kebutuhan untuk mencari makna bahwa saya nih sebagai anak yang baik itu harus bagaimana, pemaknaan diri saya sebagai anak kepada orang tua saya itu harus bagaimana. Maka yang dilakukan anak tersebut adalah dengan berkontribusi kepada sosial yang terdekat, yaitu keluarga. Artinya anak tersebut itu mendapatkan makna dia sebagai anak dengan berkontribusi kepada lingkungan sosial yang terkecil, yaitu keluarga. Mungkin begitu, Angga. Saya setuju bahwa pemenuhan kebutuhan individu itu emang benar adanya, namun tidak bisa dipungkiri setelah kebutuhan individu itu terpenuhi, manusia memiliki intensi untuk berkontribusi kepada sesuatu yang di luar daripada dirinya, itu sosial. Menurut saya gitu, Angga. Terima kasih. Mungkin Bung Ipang mau meng-counter. Ini saya mempertanyakan dengan tadi barang di-provide oleh orang lain yang menurut Anda itu merupakan bentuk sosialisasi ya. Sekarang di zaman yang teknologi maju ini kita tuh nggak perlu bersosialisasi sama sekali sama orang untuk membeli barang, bisa dari online, ya kan? Itu kalau menurut saya ya itu bukan sosialisasi, bukan suatu bentuk sosialisasi, itu bukan sebuah pembentukan individu kita sendiri, memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita membutuhkan apa, kita tinggal beli, membutuhkan apa, kita tinggal beli lagi. Kita ya nggak perlu sosialisasi sama sekali kalau kita emang di zaman sekarang banyak teknologi yang maju, kita bisa melalui beli belanja online. Gimana menurut Bung Angga? Ya bagus argumennya. Maksud Bung Ipang mungkin saya bisa jelaskan lagi. Kita bersosialisasi karena ada keterpaksaan. Kalau kita tuh harus bersosialisasi karena ya mau beli beras ya harus beli di tukang beras. Tapi sekarang mau beli beras, saya bisa pilih di HP saya dengan jadi di online store tanpa harus ketemu tukang beras yang harus saya bersosialisasi dan sebagainya. Ini akan memberikan analogi yang menarik, kayak Anda tahu mobil tuh butuh bensin. Kalau nggak ada bensin, mobil tuh bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Tapi apakah dia tetap disebut dengan mobil? Tetap disebut dengan mobil meskipun tidak bisa jalan. Nah itu analogi manusia. Manusia itu perlu makanan memang. Manusia itu perlu sosial. Tapi keterlepasan daripada sosial itu, meskipun dia melepaskan hal itu, dia tetap disebut dengan manusia, sebagai esensinya manusia. Apa ciri-ciri manusia? Banyak penjelasannya, mungkin ya berkepala, mungkin punya hidung, punya kumis, itu manusia. Tapi jarang sekali kita bisa katakan, dan sangat mustahil kalau kita katakan dia manusia, karena
dia bersosialisasi. Apakah orang yang di kamar sendirian itu bukan manusia? Itu kan bisa terbantahkan. Tapi dia manusia karena dia hidup, karena dia manusia, dia punya raga, dia punya jiwa, dan itu tidak bisa terbantahkan gitu. Orang yang mati disebut manusia nggak? Bisa jadi iya, cuman dia mantan manusia. Jadi kayak esensi itu selalu melekat pada diri, pada sesuatu. Esensi tidak bisa diubah. Kalau bisa diubah tuh esensi itu materi itu bisa diubah, bisa diganti, bisa disubstitusi gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sama Ipang jelaskan. Boleh Mbak Racheli duluan. Terus kayak gue lagi mikir bentar. Oke, mungkin para penonton seminar kita ini, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe dan like video kita, karena pada dasarnya kita nih, saya memakai teori dari Heidegger, terus dari Bung Ipang juga ada apa Bung Ipang teorinya? Epicurus Ya, gitu. Egoisme sih jatuhnya. Egoisme ya, jahat sekali ya, jahat egoisme. Mohon maaf Bung. Ya, terima kasih. Oke, waktu webinar kita 9 menit lagi, mungkin ada pernyataan resmi dari Bung Dimas dan Mbak Racheli. Sangat menarik tadi penjelasan dari Bung Ipang ya soal gimana kalau misalnya kita bicara soal dunia online yang kita hidupi nih di zaman ini gitu. Karena kan semua serba online ya. Salah satunya kan contohnya itu soal transaksi, dimana kita nggak butuh orang lain lagi untuk bertransaksi gitu. Artinya manusia nggak berpapasan langsung dengan manusia sebagai apa ya? Ya sebagai bentuk relasi sosial lah, yang organik gitu. Namun mungkin saya luruskan lagi bahwa sistem transaksi itu sendiri kan pada awalnya aja emang didasari sama kebutuhan manusia gitu. Jadi model transaksi itu, misalnya kita bicara online ini kan bisa dibilang hanya bentuk dinamika apa ya, gerakan teknologi aja kali ya. Namun pada esensinya kan kalau misalnya bicara soal transaksi itu kan artinya ada manusia yang membutuhkan sesuatu dari manusia lain, dan manusia lain itu juga membutuhkan sesuatu kepada kita. Itu kan konsep dasar dari transaksi yang kita kenal gitu kan, bahwa sebelum adanya uang kan kita pakai sistem barter, di mana ada individu yang membutuhkan sesuatu dan individu lain yang membutuhkan sesuatu. Artinya di situ tuh kayak ada sebuah kebutuhan untuk dipenuhi, ada sebuah keinginan untuk intinya ada keinginan untuk dipenuhi gitu dari luar individu, dan pemenuhan itu ya bisa dibilang berbentuk sosial, emang secara bentuk primitif dari transaksi. Kalau misalnya kita bicara soal barter itu kan artinya ada relasi sosial yang organik gitu. Jadi walaupun sekarang itu model transaksinya udah online, tapi menurut saya itu bentuk pemenuhan kebutuhan individu itu tetap ada gitu. Konsep pemenuhan kebutuhan individu itu tetap ada, dan manusia yang saya katakan tadi, manusia yang udah berhasil dipenuhi kebutuhan individunya, mereka akan memiliki intensi untuk berkontribusi balik gitu. Misalnya saya membeli beras online, saya sebagai kepala keluarga ingin membeli beras dari aplikasi online. Lalu setelah pemenuhan saya terpenuhi, saya sudah membeli beras. Apa yang saya lakukan dengan beras itu adalah dengan misalnya memasak nasi atau memberikan makanan kepada keluarga saya, atau memberikan makanan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu kan ada sebuah intensi untuk berkontribusi gitu. Ada keinginan manusia tersebut untuk berkontribusi. Pada dasarnya ya, keinginan berkontribusi itulah yang jadi dasar dari transaksi, dan pemenuhan kebutuhan dan keinginan berkontribusi itu sama-sama berkaitan lah dalam proses transaksi. Kalau misalnya berbicara proses transaksi secara primitif ya, secara konsep gitu. Menurut saya gitu sih. Boleh gue tambahin. Jadi kalau masalah pembelian online gitu, ini bukan berarti kita full nggak bersosialisasi sama sekali ya.
pas kita beli online, kita tuh nggak langsung beli, kita pilih-pilih yang rating. Belum lagi komentar-komentar, misal kalau kita lihat sebuah toko dan minim nih bintangnya, misal bintang 2, emang ada tuh yang mau beli gitu. Dan itu kan bintang 2 itu kan feedback dari orang-orang di luar kita juga kan. Itu salah satu contoh sosialisasi, dan kita juga enggak kalau mereka tuh ngasih feedback, orang lain tuh ngasih feedback, dan feedback itu datang ke kita, dan kita tahu kalau barang-barang itu tuh nggak cocok, nggak sesuai yang apa yang kita inginkan. Dan komentar-komentar tentang barang-barang yang dibeli dari komentar-komentar orang kayak feedback di Shopee misalnya ya, itu kan ada komentar-komentar gitu ya, kalau barang yang nggak bagus dibilang nggak bagus gitu. Dan itu kan juga salah satu contoh sosialisasi. Jadi kita pas kita beli barang, kita tuh nggak bersosialisasi gitu. Dan mungkin itu aja sih gitu. Oke, mungkin saya sebagai moderator akan meluruskan argumentasi kelompok, di mana kami memang berseberangan, tapi inilah webinar kami yang sangat menarik. Karena mungkin saya akan memberikan satu analogi yang baik. Individu itu, ini saya mungkin bertentangan dengan pendapat saya sendiri. Individu itu lahir dari sosial, karena Anda lahir karena ayah dan ibu Anda melakukan seks, terus Anda terbuahi, terus Anda lahir, yaitu karena sosial. Jadi itu argumentasi dari kelompok yang mendukung manusia itu sosial itu kan. Manusia itu lahir daripada sosial, lalu dia menjadi individu yang sendiri karena dia punya pemikiran sendiri. Tapi juga paling berseberangan dengan argumentasi saya dan Ipang. Saya Muhammad Ripaldi. Kami berargumentasi bahwasanya sosial itu adalah kebutuhan yang bisa diubah, yang bisa disubstansi, dan itu bukan sebuah esensi. Jadi saya dan Ipang setuju bahwasanya manusia itu adalah individu. Jadi bagi para penonton yang mau memilih mana yang sesuai dengan kalian mau, kami tidak punya posisi pada kelompok kami, tapi kami punya banyak pilihan. Silakan Anda memilih gitu. Bagaimana mungkin Bung Dimas, Bung Ripaldi, dan Mbak Raseli mau menambah untuk penutupan dari webinar kita yang sangat seru. Dari gue dulu deh ya. Nah kalau menurut gue tuh emang individu tuh hal paling penting dalam hidup gue. Kalau gue nggak ngebangun individu gue sendiri, mungkin gue nggak nyampe bisa webinar dengan kalian semua ini, buat penonton semua. Ya gimana ya, soalnya tuh dari dulu emang individu tuh tujuan gue hidup tuh buat ngebentuk individu gue biar gue bisa berdiri sendiri. Nggak harus rely sama orang lain, nggak harus minta, nggak harus apa. Jadi mau nggak mau gue harus tetap ngebentuk individu gue. Seusahanya tanpa bantuan sosial dari orang lain atau interaksi sosial yang terlalu banyak dari orang lain. Begitu sih kalau dari gue. Dari yang lain gimana? Terima kasih Bung Ipang. Mungkin saya bisa menyimpulkan kalau Ipang tuh Muhammad Ripaldi mengatakan sosial itu adalah cara untuk mencapai tujuan saya sebagai seorang individu, bukan sebuah tujuan saya gitu. Muhammad Ripaldi ya. Silakan Bung Dimas mungkin. Saya setuju kalau misalnya berbicara soal pemaknaan individu gitu nggak harus didikte oleh sosial gitu. Saya sangat setuju gitu soal itu, bahwa kalau gimana kita mau memaknai hidup kita, mau menjalani hidup kita sebagai seorang, ibaratnya sebagai seorang yang otentik gitu ya. Kalau tadi Angga bilang mau mati adalah salah satu cara yang paling otentik ya, tapi mau nggak mau walaupun begitu itu nggak bisa dihindari bahwa pasti akan ada keterlibatan sosial gitu untuk dalam memaknai dalam perjalanan untuk memaknai kehidupan kita pasti ada intervensi dari sosial. Walaupun kita sebenarnya individu gitu, kita adalah individu yang bereksis gitu, individu yang bereksistensial gitu. Kita tetap membutuhkan sosial untuk memaknai hidup kita gitu. Baik dalam bentuk kontribusi, baik dalam bentuk pemenuhan individu kita. Jadi ya gitu, gak bisa dilepasin lah bahwasannya
sosial itu pasti selalu ada gitu dalam benak individu. Menurut saya gitu sih, rekan-rekan sekalian. Terima kasih, bagus sekali Bung Dimas. Berarti Bung Dimas mengatakan bahwasanya sosial itu adalah kebutuhan untuk melanjutkan kehidupan. Karena tanpa sosial kita mati dan kita tidak bisa disebut manusia lagi gitu mungkin ya. Kita kan Mbak Raseli sebagai terakhir. Oke, mungkin saya bakal ngangkat cerita ya, ceritanya Kasper Hauser yang dia tuh selama 17 tahun tuh dibesarkan di hutan sebelum akhirnya dia dibawa ke perkotaan, dan ketika usia yang sudah 17 tahun itu dia tuh masih tidak bisa berpikir sesuai umurnya. Dia tuh masih kayak bayi yang baru bisa ngomong, dan ngomongnya tuh cuma bergumam-gumam yang tidak jelas gitu. Nah dari sini mungkin ya tanpa sosial pun individu ini yang Kasper Hauser ini tetap bisa tuh kita sebut sebagai manusia, tapi itu karena dia terasing dan dia tuh nggak seperti manusia yang lainnya. Hidupnya tuh seperti Bung Dimas yang katakan, hidupnya tuh tidak bermakna gitu. Karena dia tuh terasing, dia tuh tidak menyentuh sosial sama sekali. Pemikirannya tuh tidak berkembang karena adanya sosial gitu. Karena tidak ada tersentuhnya sosial itu. Jadi segitu aja sih menurut saya gitu. Wah, bagus sekali ceritanya. Terima kasih Mbak Raseli. Oke, mungkin sekian dulu webinar kita yang sangat seru pada hari ini. Kami sekelompok berharap ke depan kami akan bisa berbagi lagi kepada teman-teman dan penonton. Semoga apa yang bisa kami sampaikan bisa dipahami dan bisa dicerna dan bisa diingat dan bisa bermanfaat. Tidak hanya sekedar menjadi abstraksi pemikiran atau sekedar dengar doang. Oke, mungkin sekian dulu dari kami. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami, dan sekian. Terima kasih, dadah.